Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah. Wa qala ta'ala fi kitabil karim aidan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu jemaah yang mulia, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kembali kita ucapkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di siang yang mulia ini Allah berikan rahmat, Allah berikan nikmat dan hidayah kepada kita, sehingga kita kembali dapat untuk menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam mengisi majlis ilmu, mudah-mudahan kehadiran kita mendapat rahmat dan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kita rasakan nikmat yang Allah berikan. Sangatlah banyak nikmat yang sudah Allah berikan sama kita. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan itu dapat kita syukuri. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat. Wazkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Syukurilah nikmat yang telah diberikan Allah kepadamu dengan cara beribadah, mengabdikan diri kepada Allah. Selawat dan salam kita kirimkan untuk Rasulullah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan kita sering memperbanyak bacaan selawat, merasakan rasa cinta kita dengan Rasul, mudah-mudahan kelaknya kita diakui oleh Rasul sebagai umatnya, umat yang akan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jemaah, tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah, Ramadan sudah meninggalkan kita, yang mana bulan Ramadan itu adalah bulan pendidikan, bulan rahmat, bulan Quran, bulan yang disebut
dengan bulan turunnya Al-Quran. Di samping di dalam bulan pendidikan, bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan. Kalau sekiranya kita menghayati orang-orang yang betul-betul menjalankan amalan Ramadan itu, kharaja min zunubihi kayaumi waladathu ummu. Orang-orang yang betul-betul melaksanakan puasa Ramadan, siang hari berpuasa, malam menghidupkan qiyamul lail, menjalankan ibadah kepada Allah, orang itu selesai menghidupkan Ramadan itu taubahnya seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya tanpa ada memiliki dosa. Itulah Ramadan, ibu-ibu jemaah yang mulia. Sehingga jangankan manusia yang menangis, para makhluk yang ada di langit menangis, para malaikat-malaikat rahmat pun menangis, ikan yang ada di lautan pun menangis. Apa yang mereka tangiskan? Kiranya Ramadan sudah meninggalkan umat Muhammad. Yang kita takutkan apa? Ramadan yang sudah tadi ditinggalkan, umat Muhammad kembali tertimpa oleh musibah dan bencana, mereka tidak lagi mau patuh kepada Allah. Maka oleh karena demikian, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ambillah nilai iktibar Ramadan itu. Apalagi saat ini kita masih berada di bulan Syawal, yang mana mungkin 11 hari atau 10 hari lebih kurang lagi Syawal akan meninggalkan kita. Oleh karena demikian, ibu-ibu jemaah yang mulia, apa yang akan kita lakukan? Seperti yang dikatakan Nabi, man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal kana kasaumid dahri. Siapa di antara umatku, kata Nabi, melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya, ditambah oleh mereka puasa 6 hari di bulan Syawal. Orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Syawal, tidak meninggalkan puasa di bulan Ramadan, malahan ibadah orang yang melakukan itu bagaikan ibadah sepanjang tahun, sepanjang masa. Begitulah orang-orang yang menghidupkan bulan-bulan Syawal. Kalau sekiranya mungkin ibu-ibu masih kemarin disibukkan oleh namanya hari raya, tamu yang tidak pernah berhenti datang ke rumah kita, atau kita pun selalu berkunjung ke rumah saudara kita, namun kesempatan yang mungkin belum melaksanakan puasa 6 hari bulan Syawal, masih kesempatan untuk menutupi puasa Syawal itu. Inilah ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan sekiranya bulan Syawal nanti sudah meninggalkan kita, apa amalan-amalan puasa lagi yang akan kita hidupkan? Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna yaumal isnin wal khamis, siapa di antara umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai mereka melaksanakan puasa Syawal dan mereka nantinya mereka melaksanakan puasa-puasa selanjutnya, di antara amalan puasa selanjutnya, inna yaumal khamis wal isnain yaghfirullahu bikullil muslim illa mutahajirain. Dikatakan ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya hari Isnin dan Khamis itu Allah akan angkat amal-amal ibadahnya. Jadi Allah akan angkat setiap hari Senin dan setiap hari Kamis, akan diangkat nilai-nilai amal ibadahnya ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaghfirullahu
dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa mereka. Setiap hari Senin, setiap hari Kamis, Allah angkat akan pahala ibadahnya setiap satu minggu itu tadi, setiap hari Senin dan Kamis. Dan akan Allah hapuskan dosa-dosanya setiap hari Senin dan Kamis itu. Illa mutahajirain, kecuali di antara Allah tidak angkat amal ibadah mereka, kecuali Allah tidak akan ampuni akan dosa-dosa mereka, adalah mereka yang senantiasa berbantah-bantah. Nah, itu Bu ya. Jadi itu tidak akan diangkat Bu. Amal ibadahnya akan tidak Allah angkat. Dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Siapa di antara mereka? Illa mutahajirain, kecuali mereka adalah orang-orang yang senantiasa berbantah-bantah. Baik berbantah-bantah dalam kehidupan berumah tangga. Yang mana dalam rumah tangga itu kan banyak Bu. Suami istri kadang-kadang tak pernah akur. Ayo gitu Bu, yang gitu. Nah ini. Atau sebaliknya dalam kehidupan rumah tangga, anak dengan orang tua. Atau di antaranya kita berjiran tetangga. Atau yang namanya kita memiliki saudara yang dekat dengan yang jauh, tapi tidak pernah kita berbaik-baik Bu, maka Allah tidak akan terima amal ibadahnya. Allah tidak akan hapuskan dosa-dosanya. Ibu-ibu jemaah yang mulia, apabila ingin amal ibadah kita Allah angkat, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka perbanyaklah kita menghidupkan nilai-nilai ibadah. Mulai dari awal satu minggu itu tadi, Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, itulah seterusnya. Maka dalam satu minggu akan terangkatlah amal ibadahnya dalam satu minggu itu 2 kali Bu. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau sekiranya saya, kata Rasulullah, memang kalau betul-betul ibadah itu diangkat di sisi Allah, saya akan menghidupkan setiap hari Isnin dan Kamis ini. Kata Rasul, ana shaim, saya akan selalu puasa setiap hari Senin dan Kamis, karena setiap hari Kamis dan Senin itu akan diangkat langsung pahala ibadahnya di sisi Allah. Nah, inilah ibu-ibu jemaah yang mulia, amalan yang akan selalu kita aktifkan, kita hidupkan sehabis kalau sekiranya kita selesai menjalankan Ramadan. Itu ibu-ibu jemaah yang mulia. Harus tadi kita garis bawahi apa? Jangan sampai nanti tertolak amalan kita gara-gara perilaku kita. Sebab ada kata Rasulullah mengatakan, la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kau putuskan hubungan silaturahim, sambunglah selalu silaturahim itu Bu. Itu Bu ya. Jadi sambung selalu silaturahim itu. Jangan sampai terputusnya nilai kasih sayang dalam perjalanan hidup kita. Dengan siapa? Hablum minallah, hablum minan, hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama umat manusia. Nama kata silaturahim, rahim itu terkandung dari kalimat rahim para wanita. Itu Bu ya. Rahim itu memiliki makna kandungan yang tersimpan di sisi Allah, yang memiliki kenangan yang begitu indah, yang tidak akan bisa terputus Bu. Itulah rahim Bu. Sehingga dengan seorang ibu apabila mereka menghayati makna dari silaturahim itu, makna rahim, 9 bulan ibu mengandung,
9 bulan 10 hari mungkin melahirkan. Berapa lamanya dia menyimpan dalam rahim itu, Bu? Benih nilai-nilai tabungan kita yang kan kita harapkan benih itu nantinya tumpah ke alam yang fana ini. Sehingga seorang ibu ketika mengandung saja tidak mereka merasa, oh susahnya kandungan ini, tidak, bahagia dia, Bu. Selalu dia usap-usap lah dia, Bu. Nilai kasih sayangnya, Bu. Apa yang dia usap itu betulnya, Bu, yang tersimpan dalam kandungan itu, Bu. Inilah ibu-ibu jamaah yang mulia. Harapan kita seorang ibu yang apabila menghayatinya, Bu, detik-detik akan melahirkannya. Walaupun itu nyawa resikonya melahirkan, Bu, dia akan tetap tersenyum. Seorang ibu tersenyum, Bu. Jangankan itu yang dia perjuangkan, tumpah darahnya, Bu, koyak isi bagian perutnya. Ketika sang jumbang bayi itu lahir ke alam ini, dia dengan tersenyum, hilanglah sakit pedih yang dia derita itu, ibu-ibu jamaah yang mulia. Itulah rahim seorang ibu yang memiliki makna yang begitu besar. Jadikan rahim itu betul-betul yang memiliki makna dalam perjalanan hidup kita. Maka diartikanlah kalimat silaturahim itu tadi sifat berkasih sayang, turunnya rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya Ramadan masih berada dalam benak perasaan kita. 1 bulan kita dilatih siang berpuasa, malam menghidupkan ibadah. Ibadah apa yang kita hidupkan? Kalau di bulan Ramadan, solat tarawih, solat witir, malahan bagian malam kita isi. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Kamu, kata Allah, sedikit tidur ketika malam, banyak kamu bangun. Ketika kamu bangun, kata Allah, banyak kamu mendekat dan beribadah kepada Aku, kata Allah. Kalau kita hayati apabila Ramadan kemarin itu, ibu-ibu jemaah yang mulia, kita bangkit dan bangun, ibu-ibu jemaah yang mulia, dapat tarawih. Kalau sini solat tarawihnya berapa, Bu? 11, 20 atau 21? 23 masuk dengan witir. Kalau sekiranya hitung jumlah yang kita hayati itu, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kita dibina dan dilatih bangkit ruku dan sujud setiap malam di bulan Ramadan. Baik yang mereka yang 11, baik mereka yang melaksanakan 23. Inti dari perjalanan bangkit bangun di sebagian malam itu melatih bagaimana diri kita untuk selalu tawaduk dekat dengan Allah. Maka oleh karena demikian, ibu-ibu jemaah yang mulia, ketika orang-orang yang dekat kepada Allah untuk merapatkan ibadah kepada Allah, apa kata Allah kepada Nabi? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad berkenaan aku, kata Allah, sampaikan kepada hambaku umatmu itu ya Muhammad bahwa aku, kata Allah, dekat dengan mereka. Itu, Bu, ya. Jadi orang-orang yang selalu merapatkan diri untuk beribadah kepada Allah, Allah menjawab sendiri bahwa aku, kata Allah kepada Nabi, fa inni qarib, aku dekat dengannya. Kalaulah ini yang kita rasakan, Allah dekat dengan kita, nak kemana lagi, Bu? Itulah, Bu,
Rasanya yang akan kita cari itu tadi apa? Bahwa kita ini mendatangkan kenyamanan, ketentraman, sehingga kita senantiasa berada di bawah naungan kasih sayang Allah. Sekiranya kalau orang-orang itu didekati oleh Allah dengan kasih sayangnya, apa yang kita mau itu akan terkabul tuh Bu. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Apabila hamba-hambaku itu ya Muhammad mereka mengangkat tangan berdoa kepada aku, akan kukabulkan permintaannya, kata Allah. Itu kata siapa? Kata Allah. Kadang-kadang kita itu yang ragu meminta Bu, yang kadang-kadang kita mungkin malu untuk minta Bu. Kenapa kita ragu dan malu meminta? Karena kita tidak mau patuh dengan Allah Bu, sehingga mintanya saja yang mau, tapi ibadahnya tidak mau. Bagaimana nanti akan diterima doanya Bu? Maka itu ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekiranya solat malam kita bangkitkan tadinya, ibu-ibu jemaah yang mulia, witir ditambah 3 witir, yang 2 rakaatnya muqaddimah witir, yang satunya itu adalah witirnya. Kalau seandainya 5, 4-nya muqaddimah witir, yang satunya adalah witir. Kalau 7-nya kiranya 1-nya witir, 6-nya muqaddimah witirnya. Yang pokoknya witir itu adalah ganjil, menyebabkan hitungan tadi, yang 2 jadi 3, yang 4 jadi 5. Maka kalau sekiranya demikian, 1 boleh witir, boleh Bu. Itu Bu ya. Jadi kalau tidak bisa, mungkin karena waktunya sudah berdepatan, saya nak melaksanakan witirnya tadi cuman 1 demi menghormati ibadah malamku dengan Allah. Maka ya usolli sunatan witri rakaatin. Enggak rakaataini, rakaatin. Rakaatin itu yaitu 1 rakaat. Kalau ingin sekaligus 3, salasa. Kalau sekiranya 2 tadi muqaddimah witirnya, usolli sunatan witri rakaataini. Kalau sekaligusnya salasa. Kalau 2-nya nanti ditutup 1 lagi witir, yang 2 rakaataini, yang 1 rakaatin. Itu ibu-ibu jemaah yang mulia. Yang sekaligus kan, kalau saya Bu, memang Ramadan ini tidak masuk sini. Darul Jannah tidak juga saya masuk. Saya keliling 2 tahun ini, keliling saya Bu. Saya tidak di imam di masjid kalau bulan puasa tu Bu. Sebab kalau saya solat tarawih imam, agak dikata orang saya lambat, tak bisa cepat-cepat tu Bu. Karena sebagian orang nak ingin cepat sampai Bu, sehingga saya selalu datang ke suatu tempat masjid tadi, kadang-kadang saya tak bisa ngikut solatnya tu Bu. Belum kita mau rukuk, dia sudah i'tidal Bu. Na'udzubillah. Itulah tadi saya katakan, yang seyogyanya tadi semayangnya tadi 23, dihitung yang 23 itu sama dengan 20, yaitu dengan 10 tu Bu, 11 Bu. Itulah na'udzubillah, kok begitu kencangnya. Na'udzubillah. Padahal apa itu makna tarwih? Santai Bu. Bersantai-santai ibadahnya Bu. Itulah dibilang oleh tuan guru kita di waktu ambo sekolah di Candung itu, ketika kita solat tarawih 10 rakaat pertama jam 10 selesainya Bu. Nanti baca yasinnya dulu tuh Bu. Baru nanti selesai baca yasin disambung jam 11 Bu. Akhirnya disambungnya 1 jam pula lagi nanti ibu-ibu jemaah yang mulia, kena mengisi yang namanya malam-malam Ramadan. Kadang-kadang kita ndak, supirnya aja agak lambat, tukarlah supirnya, kan gitu Bu ya. Akhirnya nak mau cepat, tapi bagaimana solatnya Bu? Di mana letak i'tidalnya, di mana tamakninanya Bu?
Itu ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Itulah kalau peribahasa biar sedikit tapi enak bu, itu bahasanya. Tapi alangkah indahnya lebih banyak tapi nyaman untuk mengerjakannya. Ini karena banyaknya hitungan yang banyak 23, cuman 10 menit selesai 23 solat apa tu bu? 15 menit 23 solatnya apa bu? Iktidalnya model apa, rukuknya model apa, sujudnya model apa. Ibu-ibu jemaah yang mulia, kalau demikian eloklah kita itu bersenang-senang di dalam menjalankan ibadah ketaatan kepada Allah. Itulah makna tarwih, santai, berdekatan untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Witir di bulan Ramadan kita lakukan. Sekarang habis Ramadan bu, tarwih ada bu? Kalau witirnya bagaimana rasanya bu? Lai kita ambil kembali nilai witir di bulan Ramadan kemarin, sehabis selesainya bulan Ramadan, lai pernah kita berwitir kembali. Inilah renungan kita bu. Sebab kalau kita renungkan bu, di dalam nilai hitungan amalan-amalan sunnah, kadang-kadang ada ibu berkata, Pak Ustadz, saya nanti solat tahajud, tapi saya tadi tidak melaksanakan solat ba'da isya. Nih, saya tadi tidak melaksanakan solat ba'da isya. Padahal solat sunnah rawatib itu solat yang mengiringi solat tinggi nilai pahalanya bu. Ini bu, jadi saya tanya, sunatnya yang mana ibu pakai? Qobelanya. Padahal di dalam solat sunat rawatib, qobela isya itu ghairul mu'akadah, yang tidak dikuatkan bu. Tapi mu'akadahnya selesai solat itunya bu. Ini ibu-ibu jemaah yang mulia, kalau memang ketinggalan tadi setelah solat isya, nanti ketika mau tahajud, solatlah 2 rakaat ba'da isyanya bu. Itu ibu-ibu jemaah yang mulia, karena itu adalah solat yang mengiringi solat sampai dikatakan Nabi, orang yang ketinggalan tidak melaksanakan solat sunat rawatib tadi boleh diqada bu. Begitulah pentingnya solat sunat rawatibnya ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Ramadan kita tarwih, ada yang 20, ada yang 11. Kiranya selesai kita bulan Ramadan, tarwihnya tidak ada lagi. Yang adanya apa lagi? Witirnya. Kalau sekiranya witir di awal malam, tidak perlu lagi witir di akhir malam. Pamannya solat isya, solat sunat ba'da isya, langsung ibu witir 3 rakaat. Akhirnya nanti ibu solat tahajud, tidak perlu lagi ditutup witir ibu itu tadi, karena ibu sudah berwitir di awal malam. Ibu-ibu jemaah yang mulia, maka laksanakan saja solat tahajudnya ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Itu ibu-ibu jemaah yang mulia. Selanjutnya ada lagi amalan sunnahnya kita ketika malam menjelang datangnya waktu fajar. Apa itu fajar? Solat subuh. Subuh itu adalah fajar ibu-ibu jemaah yang mulia. Tapi dikatakan oleh Rasulullah, rakaatal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat fajar itu lebih besar pahalanya daripada seisi langit dan bumi. Iya, qobela subuh itu juga lah yang namakan fajarnya, sunat fajarnya. Ini bu ya, cuman maknanya qobela subuh, tapi nilai pelaksanaan solatnya 2 rakaat solat sunat fajar juga. Boleh diusollikan usolli sunatan fajri, boleh dilaksanakan usolli sunatan subuhi, rakaataini qablah lillahi
Boleh Bu, tapi pelaksanaan solatnya itu tadi yang intinya itu adalah solat sunat fajar. 2 rakaat fajar itu kita lakukan solatnya sunnahnya Bu, seisi pahala langit dan bumi ini, begitulah besar pahala. Kalau demikian jangan tinggalkan Bu. Itulah amalan kita Bu. Kalau sekiranya kita mengisi solat sunat fajar itu tadi, yang terindahnya doa yang termakbul dan pelaksananya antara azan dengan berarti setelah azan. Berdoa kita di situ doa yang terbaik. Karena apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabatnya, ketika kapan doa-doa itu yang makbul ya Rasulullah? Sepertiga akhir malam. Sepertiga akhir malam itu, itulah akhirnya malam itu tadi adalah fajar yang terakhirnya. Maka berdoalah orang situ, makbul doa-doanya Bu. Dan sebaik-baiknya doa setelah solat yaitu sepertiga malam, solat yaitu doa setelah solat wajib. Jadi habis kanan doanya kita itu tadi salam kiri, kanan dan kiri, janganlah dulu kita langsung bubar. Orang hari ini kan banyak berinisiatif Bu, kan solat itu kan doa. Habis solat salam kanan kiri dia bubar aja Bu. Banyak tuh Bu. Ini ibu jemaah yang mulia, alangkah indahnya diisi dengan salam tadi, zikir, istighfar dan tasbih kepada Allah. Kalimat itu adalah memuji-muji Allah, mentasbihkan diri kepada Allah, memahasucikan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi solatnya yang terbaik tadi kalau sekiranya mereka solat sunat fajar antara azan dengan iqamah, doa dan solat ketika itu ibu-ibu jemaah yang mulia. Ada yang bertanya? Silakan. Kan sudah sembahyang isya kan Pak, sembahyang witirnya 3. Jadi kita mau sembahyang satu nanti bisa, katanya nggak bisa Pak. Bisa. Kan tadilah diuraikan, sekiranya seseorang berwitir di awal malam tadi, mereka nantinya di waktu pertengahan malam bangun, dia solat sunat yang namanya tahajud. Bolehkah solat tahajud? Boleh, tapi witirnya tidak ada lagi. Itu maksud tadi Bu. Jadi witir di awal malam, tidak ada lagi witir di akhir malam. Dengan ketika mereka menghidupkan solat-solat sunat di ketika mereka bangun di waktu malam. Jadi karena mereka sudah yang tadinya witirnya di awal malam, takut dia nanti di akhir malam dia tidak terbangun, dia langsunglah witir setelah solat ba'da isya. Boleh? Boleh. Tahu-tahu ketika malam, pertengahan malam, sepertiga malam, dia bangkit, bangun, dia melaksanakan solat sunat, namanya tahajud. Boleh tahajud? Boleh Bu. Boleh. Silakan lagi. Pak, kan kita tak solat subuh di masjid, kadang tak ketiduran, tak sakit pinggang, tak lewat dari subuh Pak. Orang dari masjid dah pulang. Jadi kita solat subuh, itu qobla juga masih boleh Pak. Masih ada pahalanya solat fajar Pak. Ya. Kiranya kita tadi disebabkan oleh namanya orang bangun tidur. Yang namanya tidur, ada yang tidak bangkit di waktu yang ditentukan. Itu sakit. Kan itulah asbabnya tadi. Jangankan tidak sakit Bu, nyenyaknya tidur, baru terbangun orang sudah pulang dari solat di masjid. Bagaimanakah solat saya? Ya, langsunglah solat. Kalau boleh tadi, langsungkan jugalah solat sunatnya. Tidak masalah dah Bu. Itu Bu. Tapi iya, kalau kata pahalanya itu tadi, itulah. Kalau yang sebetulnya waktu solat subuh jam 5 kurang 15, tahu-tahu kita jam 5:30 baru terbangun.
Jangan nanti dekana mencari yang sunnah, yang wajib pula lah terlalai pula kita. Kalau demikian, terus ajalah yang wajib, Bu. Kenapa ibu-ibu jemaah yang mulia? Ibu tadi solat sunat fajar 2 rakaat, tapi ibu ketika itu tidak dapat 2 rakaat solat sunat fajarnya, ibu datang ke masjid menghidupkan solat subuh berjemaah. Nilai pahala solat subuh berjemaah itu tadi lebih besar pula pahala dengan solat sunat fajar yang tadi kita lakukan, Bu. Itulah apa kata Rasulullah, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallul laila kullah. Siapa umatku, kata Nabi, menghidupkan 2 rakaat solat subuh berjemaah, pahalanya solat subuh berjemaah tadi lebih besar pahalanya dari bangun 1 malam. Kalau bangun 1 malam, solatnya tadi, ibadahnya, solatnya banyak tadi tu, Bu. Tahajudnya, witirnya, mungkin solat sunat taubatnya, mungkin solat sunat istiharahnya, baca Qurannya, ibadah 1 malam dengan mengikut melaksanakan 2 rakaat solat subuh berjamaah, maka nilai pahala begitulah besarnya. Kalau demikian, apa kata Nabi? Kalau sekiranya umatku tahu pahala solat isya dan subuh, takkan mau mereka meninggalkan 2 rakaat, 2 solat subuh tadi, 2 solat tadi, Bu. Sekiranya badannya sakit tadi, Bu, mungkin pinggang sakit, kakinya mungkin tak bisa berjalan, tapi cintanya 2 rakaat solat subuh, dia tetap akan pergi walaupun keadaan merangkak, Bu. Itu lagi, Bu, walaupun keadaan merangkak. Kenapa? Pahalanya begitu besar, ibu-ibu jemaah yang mulia. Jadi oleh kerana demikian, Pak Ustaz, aku tak bisa kena baru terbangun, bukan kena apa-apa, tapi itulah nikmat Allah berikan kita tidur, ibu-ibu jemaah yang mulia, bukan kita menyengaja. Ini ibu-ibu jemaah yang mulia. Akhirnya bagaimana? Itulah semangat ibadah. Ada lagi yang bertanya? Tidak bisa lagi. Apakah boleh kita setelah salat subuh itu mengerjakan salat fajar lagi? Tidak ada lagi. Iya. Iya, tidak ada lagi. Walaupun sekiranya itu baru dikatakan mengganti. Karena yang namanya solat sunat mengiringi solat wajib itu namanya solat sunat rawatib. Kalau sekiranya ketinggalan, boleh kata Nabi diganti mengkodonya. Jadi niatnya mengkodo, ibu-ibu jemaah yang boleh. Boleh tu, Bu. Bukan kita tidak, yaitu melaksanakan solat sunatnya yang lain, tapi kena ketinggalan tercecernya disebabkan kita tadi masbuk, tidak sampai ke masjid. Ketika sampai ke masjid, orang iqamat. Bagaimanakah solat saya? Tidak bisa. Walaupun sekiranya tadi tidak ibu laksanakan solat sunat rawatibnya, Bu. Dengan 2 rakaat berjemaah itu awal solat ibu dapatkan, pahalanya sudah melebihi pahala yang sebanyak itu tadi, Bu. Kalau sekiranya ibu nak lakukan aja. Ndak dikado pun tidak masalah, Bu. Karena ibu berjalan itu tadi menghidupkan jemaah yang tadi sudah melebihi malam sama dengan ibadah 1 malam tadi, Bu. Begitulah besar pahalanya. Tak perlu sebetulnya kalimat katanya mengganti setelah salat subuhnya, tapi bagaimana dengan adanya kita sudah bangkit tadi menghidupkan jemaah, pahalanya sudah demikian. Pernah terjadi itu, Bu. Seseorang ingin mencari istrinya. Dulu dia berfatwa begini dan begininya di negeri Mesir itu, Bu. Tapi di belakangan ini jaranglah tidak lagi bangun tengah malam, tapi solat jemaah tidak pernah tinggal, Bu. Datanglah dia kepada Rasulullah. Rasanya saya ini rasa kecewa, ya Rasulullah. Dulu ketika dia mendapatkan keluarga kami begitu taat ibadahnya malam-malam, ya Rasulullah. Tahu-tahu di belakangan dia tidak dapat. Tapi solat jemaahnya bagaimana, kata Rasulullah? Kalau solat jemaah tidak pernah tinggal, itu adalah suami yang baik, kata Rasulullah kepada mereka. Karena solat pahala yang solat-solat yang tadi itu besar pahalanya dibandingkan dengan amal-amal yang tadi dikatakan oleh Rasulullah, Bu. Inilah amalan-amalan yang besar, ibu-ibu jemaah yang mulia. Ada lagi?
Halal bihalal. Halal bihalal sebetulnya itu sebentuk kalimat tradisi itu, Bu. Tidak ada kalimat itu, Bu. Cuman dilakukan, maka masih ada kalau dalam pendapat ahli-ahli yang namanya tasawuf itu, Bu, mencairkan yang bekuh, menyelesaikan yang kusut, menjernihkan yang keruh. Kalimatnya adalah kemarin tak sempat kita bersalam-salaman dengan berhalal berhalal, kesempatan kemarin Bu minta maaf, sebelum puasa saya tak sempat Bu. Itu lagi Bu, saya mungkin banyak kesalahan dengan Ibu, akhirnya masih tersimpan dalam perasaan batin saya ini Bu. Akhirnya mencairkan, itulah saya di hari ini dengan maaf memaafkan. Itulah bahasanya lagi Bu. Mencairkan yang beku, tersimpan selalu dalam hati ini, tidak pernah hilang-hilang dah Bu. Tapi dengan adanya bersalaman, berhalal, segala apa yang tersimpan tadi, tidak ada lagi, berarti tercair dia Bu. Kusut selama ini tersimpan dalam benak perasaannya, akhirnya terselesaikan juga. Keruh selama ini dijernihkan dengan sifat kasih sayangnya Bu. Akhirnya dijawab oleh Nabi, kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu, kata Rasulullah, hamba Allah yang bersaudara. Kalaulah orang yang selalu bersaudara, beginilah indahnya ibu-ibu jemaah yang mulia. Itulah indahnya sebetulnya kalimat silaturahim halal bihalal. Tapi ada dalam Qur'annya kalimat seperti itu tidak ada Bu. Itulah Bu ya. Jadi iya kan gitu, kalau sekiranya sebelum puasa kita lah maaf-maafan juga. Selesai puasanya itu tadi bahagia, tanda kemenangan. Selesai daripada menjalankan ibadah, kebahagiaan itu tersimpan. Akhirnya kita saling tunjung mengunjungi, memiliki kalimat halal. Tapi jangan menghalalkan yang haram. Kalimatnya itu lagi Bu. Jangan menghalalkan yang haram, tapi menggemakan yang halal itu tetap ini tidak selesai Ramadan, yang haram menjadi halal lagi. Ini yang kita takutkan ibu-ibu jemaah yang mulia. Tapi kan sebagian juga yang mengatakan berhalal bihalal tu Bu. Banyak juga yang tidak, gitu juga. Ada lagi? Ya. Jadi alhamdulillah ibu-ibu jemaah yang mulia, mari dengan adanya kita selesai melaksanakan Ramadan, masih berada di bulan Syawal, bulan peningkatan, kita merenung, menghayati, muhasabah yang akan menjadi sebentuk renungan kita di bulan Ramadan kemarin. Sebelumnya kita berdoa, wa ballighna Ramadan, sampaikan umurku kepada bulan Ramadan. Laikah kita ini kan sampai dengan Ramadan yang akan datang, Allah alam, tidak tahu oleh kita Bu. Jadi oleh karena demikian, jadikanlah ibadah kita mungkin ibadah yang terakhir. Akhirnya kalau kita ingin nak menjadi ibadah yang terakhir, kita ingin nak berbuat amal ibadah yang terbaik, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan di dalam ceramah pembukaan ini. Sudah mulai kemarin Bu? Sudah, baru alhamdulillah. Jadi itulah tadi malam nelpon ibu, besok kita mulai wirid Pak Ustaz. Tengok tanggalnya, tidak tanggal baru di ujung bulan kayak gitu. Kena apa dah Bu ya? Kena namanya pembukaan. Jadi oleh karena demikian saya yang mana diberikan kepercayaan hari ini, mungkin kemarin tidak sempat untuk mengunjungi rumah ibu-ibu bersilaturahim. Dalam kesempatan ini saya mohon maaf ataupun bersalaman dengan ibu yang disebut dengan minal aizin wal faizin, maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan,
dan Allah berikan kepada kita keistiqomahan untuk selalu mengerjakan ibadah kepada Allah. Mohon maaf, mari kita tutup dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yansa wa min nafsi la tasba wa min da'wati la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.